Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Martina, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Dr. Son Haji SAG MM. Di sini saya akan menjelaskan tentang ma'rifatullah insan. Mengenal diri manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia, dunia, khalifah fil ardi. Hati, akal dan jasad adalah anugerah Allah yang harus digunakan untuk menjalankan amanah yang langit, bumi, dan gunung tak sanggup mengembannya. Amanah itu tidak lain adalah ibadah dan khalifah. Hakikat manusia, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya, niscaya mengenal Robbinya. QS 90 ayat 10. Potensi manusia, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Mensyukuri nikmat Allah, yaitu 1. Tanggung jawab, 2. Prinsip dalam kekhalifahan, tidak memiliki kekuatan hakiki, bertindak sesuai dengan kehendak yang memakmurkan, tidak melampaui batas. Yang selanjutnya, ma'rifatullah insan. Jiwa manusia terdiri dari manusia, jiwa, baik atau buruknya jasad. Jiwa manusia dapat dikategorikan menjadi 3 karakter. Karakter itu sekaligus juga menunjukkan tingkatannya, yaitu apabila nafsu lebih dominan dibanding ruh, yang menguasai jiwanya adalah keinginan untuk memenuhi selera kesenangannya atau syahwat. Yang kedua, apabila pengaruh kekuatan antara ruh dan nafsu seimbang, maka logika akan banyak bicara. Yang ketiga, apabila yang dominan adalah dorongan ruh dibanding dorongan nafsunya, maka manusia akan berzikir pada setiap keadaan. Selanjutnya, sifat manusia. Tazkiyatun nafs, pembelajaran, pelatihan, dan tarbiyah atau kepribadian ibadur rahman atau hamba penyayang. Tazkiyatun nafs, berkarat dan kotor, manusia yang merugi. Yang selanjutnya, ma'rifatullah insan. Hakikat ibadah, pangkal ibadah atas banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, keseimbangan dalam ibadah, pengharapan dan ketakutan. Cakupan ibadah mencakup persoalan agama seluruhnya, mencakup seluruh aspek kehidupan, mencakup diri manusia seluruhnya. Hasil ibadah, yaitu takwa, derajat iman yang tertinggi, orang yang menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Buah ketakwaan. Manusia yang bersedia ibadah, ia akan menjadi orang yang bertakwa. Kemuliaan bersanding lurus dengan ketakwaan. Semakin tinggi ketakwaan seorang, maka semakin besar kemuliaannya. QS 49 ayat 13. Misi manusia, yang ke-1 kemakmuran bumi, yang kedua pemeliharaan, yang ketiga perlindungan. Membangun kejayaan manusia, kemuliaan, kebesaran, dan kejayaan. Individu manusia, akidah, ibadah, dan ketakwaan. Potensi kaum muslimin, iman, kejujuran, kepercayaan, loyalitas, ketaatan, komitmen, pergerakan, dan kekuatan. Ma'rifatullah. Pengertian ma'rifatullah, kata ma'rifatullah sendiri berasal kata arofa, ya'rifu, yang artinya mengenal. Jadi dapat disimpulkan bahwa ma'rifatullah merupakan upaya manusia untuk lebih mengenal Allah dengan tujuan meningkatkan iman dan ketakwaannya. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ma'rifatullah dapat dilakukan dengan cara mengetahui nama-namanya yang maha indah melalui Asmaul Husna dan memahami maknanya. Kemudian seseorang muslim bermakrifat dengan mengetahui sifat-sifat Allah yang maha sempurna.
seperti yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih dari Rasulullah SAW dalam surat Al-Baqarah ayat 255 atau dikenal dengan ayat kursi, dijelaskan bahwa Allah Tuhan yang patut disembah dan tidak ada sembahan selain Allah. Ma'rifatullah dapat diraih dengan berbagai cara, mulai dari mengenal Asmaul Husna hingga memahami segala bentuk makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutaqabir, ya Holik, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Qafid, ya Rafi, ya Mu'is, ya Muzil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adh, ya Latif, ya Kabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syahur, ya Alil, ya Kabir, ya Hafiz, ya Mukit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawiyu, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musib, ya Mudsi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mu'mitu, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Somad, ya Rafi, ya Qadir, ya Muqtadir, Muqadim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zakir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Baru, ya Tawab, ya Mutakim, ya Afu, ya Rauf, ya Malikul Mulk, ya Zulzali wal Ikram, Al-Musidi, ya Jami, ya Gani, ya Mugni, ya Mani, ya Adzar, ya An-Nafi, Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baki, Waris, ya Rashid, ya Sabur. Yang selanjutnya, sifat-sifat Allah dan artinya. Sifat wajib, wujud dan bakom, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsihi wahdaniyah, kudrat irodat, ilmu hayat sama, basur kalam qadirun muridan, aliman hayan sami'an basirun mutakaliman. Untuk sifat mustahilnya, Adam, hudus, fana, mumat, salalul li hawaditsi, ihtiyaj li goirih, ta'adud, ajzun, karohah, jahlun, mautun, sumun, umyun, bukmun, ajizan, mukhoran, jahilan, mayitan, asaman, ama,
kaman. Sifat jaiz, Allah serba mungkin melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Untuk selanjutnya, pengertian untuk ma'rifatullah Rasul. Pengertiannya, ma'rifatullah Rasul ini membinjakan bagaimana mengenal Rasul, apa saja yang perlu diketahui dari Rasul, dan bagaimana pula kita mengamalkan Islam melalui petunjuk Rasul. Yang penting adalah kita mengetahui, memahami, dan dapat mengamalkan sunnah Nabi dan menjalankan ibadah dengan baik. Iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah salah satu rukun iman. Seorang tidak dianggap muslim dan mukmin kecuali ia beriman bahwa Allah mengutus para rasul yang menyampaikan hakikat yang sebenarnya dari agama Islam, yaitu tauhidullah. Juga tidak dianggap beriman atau muslim kecuali ia beriman kepada Rasulullah dan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. QS ayat 2, QS surat 2 ayat 285. Jumlah Nabi dan Rasul. Berdasarkan hadis yang sahih, jumlah Nabi adalah 124.000, sedangkan jumlah Rasul adalah 315 orang. Syekh Albani menjelaskan bahwa hadis yang menunjukkan jumlah Rasul tersebut sahih li zatihi, tanpa penguat dari jalur lain. Sedangkan hadis yang menunjukkan jumlah nabi adalah sahih li ghairihi. Masing-masing jalur memiliki kelemahan, namun jika dipadukan menjadi sahih, yang wajib diimani oleh umat muslim adalah 25 nabi. Di antaranya Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat Rasul. Sifat wajib sidik, yaitu benar, amanah, terpercaya, patonah, cerdas, tabligh, menyampaikan. Sifat mustahil, hizib, yaitu dusta, khianat, tidak dapat dipercaya, biladah, bodoh, khidmat, menyembunyikan. Selain sifat wajib dan mustahil, para rasul pun memiliki sifat jaiz, yaitu al-arodul basyariyah atau sifat kemanusiaan. Sekian video tugas pendidikan agama Islam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.